Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit analisa trading mingguan kita. Kita akan mereview minggu yang telah terjadi pada minggu lalu dan bagaimana analisa trading pada minggu depan. Pada fokus kali ini kita akan berfokus pada XAU USD atau gold, emas. Saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa yang terjadi, pergerakan apa yang terjadi pada emas selama minggu kemarin dan bagaimana prediksi yang akan terjadi untuk minggu yang akan datang. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan langsung masuk ke platform kita. Dari sini kita udah bisa lihat semuanya bahwa bagaimanakah pergerakan emas yang terjadi selama satu minggu kemarin ya. Lihat di sini dengan jelas ya. Sudah sangat jelas ini bagaimanakah pergerakan emas selama satu minggu kemarin. Tendensi harian yang terjadi pada gold adalah sangat penurunan yang sangat luar biasa. Oke, bisa lihat di sini trader semuanya. Gold mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini trader semuanya, penurunan gold yang terjadi selama satu minggu ya. Selama satu minggu penurunan gold itu dia mengalami penurunan sebesar 3%. Dimana di saat memulai minggu kemarin, kita bisa lihat dimulai pada awal minggu kemarin pada tanggal 15, gold itu dia dari 1.1801 dan ditutup di seputaran 1744. Selama satu minggu ini penurunan dia sangat luar biasa dan itu sudah bisa diprediksi karena penguatan yang terjadi pada indeks dolar. Seperti trader lihat di sini, pergerakan pada indeks dolar sangat luar biasa di sini dan indeks dolar mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Kalau trader lihat di sini, selama satu minggu yang telah berlalu, indeks dolar dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Hal ini pun juga ditunjang dari kalender-kalender ekonomi yang sangat membantu di mana peningkatan terhadap indeks dolar sangat luar biasa. Kalau trader lihat selama minggu kemarin ya, trader kalau lihat selama minggu kemarin, kalender-kalender ekonomi yang terjadi itu sangat mempengaruhi pergerakan ya, sangat mempengaruhi pergerakan dari gold. Kita bisa lihat aja dari pergerakan dari dolar. Trader bisa lihat dari hari Senin kemarin tanggal 15 sampai penutupan ya. Sangat luar biasa, trader bisa lihat dimulai dengan izin bangunan ya. Di sini mengalami penguatan terhadap dolar, otomatis gold semakin menurun. Begitupun juga trader bisa lihat penjualan retail ya dan klaim pengangguran. Dari sini trader bisa lihat bahwa pengangguran semakin berkurang, membuat penguatan yang sangat luar biasa terhadap indeks dolar Amerika sehingga memberikan penekanan-penekanan terhadap gold. Dan trader bisa lihat itu adalah minggu yang dilalui selama satu minggu kemarin sehingga kalau trader lihat di sini bagaimana pergerakan yang terjadi dari gold ya, pergerakan yang terjadi pada gold sangat-sangat mengalami penurunan yang sangat dahsyat selama satu minggu ya. Dan kalau kita lihat trader, bagaimanakah analisa yang akan terjadi untuk gold minggu depan? Kalau saya melihat pergerakan di sini trader ya, kalau saya melihat pergerakan di sini, saya bisa menyimpulkan bahwa gold ini untuk minggu depan masih punya peluang yang sangat kuat mengalami penurunan. Masih sangat punya peluang yang sangat mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena untuk indeks dolar masih terdapat kemungkinan kenaikan yang sangat luar biasa trader. Trader bisa lihat di sini. Trader semuanya bisa lihat di sini bahwa kalau kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal indeks dolar ini kemungkinan besar dia masih bisa mengalami penguatan sampai di sempat menembus 108.121. Menurut analisa saya, dia masih bisa mengalami penaikan sampai 108.466. Kenapa? Karena ya, nah ini dia. Dia masih bisa menguat sampai di level sini ya. Dia masih menguat sampai level sini. Kita jangan lihat di 109.129 dulu, masih sangat jauh ya. Kita mengambil posisi di 108.466. Oleh karena itu dia sangat berpengaruh terhadap gold dan gold menurut analisa saya ya, kalau kita lihat di sini
Kita lihat di sini trader. Nah, gold menurut analisa saya dia masih bisa mengalami penurunan sampai di 1727,59. Kenapa saya ambil posisi seperti kayak gitu? Karena saya mengambil sisi mirror-nya dari apa yang pernah terjadi. Kalian bisa lihat di sini. Ini pernah terjadi ya. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, jadi dia menyamakan seperti keadaan yang pernah terjadi di seputaran tahun 2021 pada tanggal 10 bulan 8 ya. Sempat mengalami pengulangan juga di sekitaran tanggal 25 bulan 7 tahun 2022. Nah, oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah asumsi bahwa gold ini apabila mengalami penurunan untuk minggu depan, dia masih bisa punya kesempatan menurun. Saya ambil posisi ini ya, di sini. Dia masih bisa punya peluang turun sampai 1727. Nah, di sekitar sini. Dia masih bisa mengalami penurunan sampai di sini. Ini juga kalau secara teknikal pun juga kita udah bisa lihat dengan informasi yang dikeluarkan oleh RSI. RSI masih bisa mengalami penurunan terus sampai ke level oversold. Dia menjelang titik 30 di sini. Jadi kemungkinan besar saya tidak mau bilang bahwa dia akan turun sampai titik terendah 1710. Saya cuma mengambil suatu kesimpulan dia akan bermain di sekitaran 1725 atau yang paling rendah di sekitaran 1735. Antara 1727 sampai 1735. Jadi menurut analisa saya, gold ini dia masih bisa turun lagi sampai level seputaran 1735 atau di 1727. Setelah itu baru dia bisa mengadakan titik konsolidasi. Nah, tapi kalau trader melihat nanti suatu saat kalau terjadi titik perpotongan antara MA ini, moving average, berarti tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus sampai menuju ke 1695. Tapi secara garis besar, saya bisa bilang bahwa peluang gold untuk minggu depan masih bisa punya peluang besar terjadi penurunan. Setelah itu, dia akan mengalami penguatan. Dan apabila dia mengalami penguatan, yang harap trader perhatikan adalah di seputaran 1790. Nah, ini dia. Nah, oke ya. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dari gold pada minggu ini ya, dia akan berada di seputaran 1790 sampai taruhlah di seputaran 1727. Inilah arah yang bisa terjadi pada pergerakan gold. Oleh karena itu apabila dia menyentuh 1727, kalau dia menyentuh 1744 turun sampai 1727, kalau sampai dia masih bisa menyentuh artinya dia akan turun ke bawah. Tapi setelah itu dia akan mengalami pembalikan arah. Dan tujuan pembalikan arah yang pertama yang akan dilakukan oleh gold adalah di seputaran 1765. Apabila menyentuh 1765 artinya dia akan sampai ke 1787. Tapi trader harap diperhatikan juga oleh harap trader memperhatikan oleh kalender ekonomi pada minggu depan. Trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa kalender ekonomi minggu depan sangat berpengaruh adalah di seputaran hari Selasa, penjualan rumah baru. Ini saya berbicara USD karena USD akan mempengaruhi gold. Habis itu pemesanan barang tahan lama, penjualan rumah tertunda. Nah, dan yang paling luar biasa adalah nanti di hari Kamis di PDB ya, dan klaim pengangguran, di mana pengangguran di sini dia semakin kemarin 250 ya, sebelumnya 256 turun 250, sekarang 253. Apakah dia bisa menurun lagi pengangguran? Kalau dia bisa menurun lagi pengangguran artinya gold punya peluang untuk semakin tertekan di kemudian hari ya. Oleh karena itu trader semuanya harap diperhatikan ke depan bahwa pergerakan gold pada minggu depan masih bisa punya peluang turun. Tapi jikalau terjadi pembalikan arah berarti 1765 adalah pokok awal untuk dia bisa ketemu. Dan titik paling tertinggi peningkatan dari gold adalah 1787 apabila dia terjadi rebound dan terjadi penguatan terhadap emas atau gold. Dan apabila terjadi penurunan artinya dia akan turun sampai 1727 yang adalah landasan pertama untuk bisa ditentukan, dan dia akan menuju ke 1695 sebagai landasan yang paling terakhir ya apabila ditentukan. Tapi saya masih tetap memperhatikan bahwa 1695 ini merupakan nilai yang udah paling jauh sebenarnya.
Dia masih masuk dalam logika itu di seputaran 1727 apabila terjadi penurunan. Oke, trader semuanya. Demikianlah rangkuman analisa prediksi mingguan dari gold untuk minggu depan dari tanggal 22 sampai tanggal 26 kalau tidak salah ya. 22 sampai tanggal 26. Saya kembali lagi mau menyatakan bahwa trader tetap menganalisa lagi apa yang telah saya sampaikan ya. Karena tanpa analisa kita tidak akan pernah kemana-mana. Saya memberikan analisa tapi tugas trader semuanya untuk menganalisa lagi supaya bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk trader semuanya. Dan yang paling penting trader, beranalisalah menurut kemampuan dan analisa yang dilakukan oleh trader sendiri. Karena analisa yang paling luar biasa adalah analisa yang dilakukan oleh trader masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pakai.